Shalom saudara yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda tetap baik-baik saja. Mari bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita di sepanjang hari ini. Judul firman Tuhan hari ini yakni Yesus sebagai pusat kehidupan. Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pusat dapat berarti pusar atau pokok pangkal atau menjadi pumpunan. Artinya berbagai-bagai urusan, hal-hal dan sebagainya ada di sana. Sehingga pernyataan Yesus sebagai pusat kehidupan memiliki makna bahwa kita menempatkan Tuhan Yesus menjadi pusar atau pokok pangkal dalam berbagai hal dalam kehidupan kita. Seperti tatanan dalam tata surya, Bapak Ibu. Maka matahari itu menjadi pusat, di mana planet-planet maupun benda-benda langit lainnya itu mengorbit atau mengelilingi matahari sebagai titik fokus dari rotasi tersebut. Demikian pula kita harus menempatkan Tuhan Yesus sebagai titik sentral atau titik tengah dalam segala aspek kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat kehidupan kita? Belajar dari peristiwa alam, Bapak Ibu, bagaimana matahari dapat menjadi bagian penting atau pusat dari kehidupan di bumi yang dikarenakan matahari memiliki peran yang besar di dalam kelangsungan kehidupan di bumi. Kalau saja matahari dapat menjadi pusat rotasi alam semesta, bagaimana tidak Tuhan Yesus kita merupakan alfa dan omega, pencipta alam semesta yang mengatur seluruh pergerakan di alam semesta ini, di mana mekanisme alam tersebut terjadi hanya karena kehendak Tuhan, pasti Tuhan juga bisa jadi pusat. Oleh sebab itu, Tuhanlah sebenarnya yang menjadi pusat dan sumber kehidupan di dunia ini. Tuhan Yesus bukan saja berkuasa atas bumi dan segala isinya, tetapi juga berkuasa atas kerajaan surga. Dia berkarya dan mengorbankan dirinya di kayu salib demi menebus dosa kita, Bapak Ibu, supaya kita mendapatkan hidup yang kekal di surga bersama-sama orang percaya di dalam Yesus Kristus. Mengingat kasih Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kita, maka Roma 14 ayat 8 mengingatkan kepada kita semua umat tebusan Allah untuk memiliki komitmen bahwa biarlah jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati, kita pun mati untuk Tuhan. Baik mati maupun hidup, tetap ingat Bapak Ibu, kita adalah milik Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Jika Anda terberkati dengan renungan hari ini, mari sama-sama dukung channel ini dengan like, comment, share, subscribe. Tuhan Yesus memberkati.